Ich brauchte mein Blick dann himmelwärts tut auch die See. Di awal terlihat wanita cantik yang sudah melakukan oplas bernama Liliko, di mana kecantikannya menjadi model tren bagi para wanita di negeri bunga sakura. Mein Blick dann himmelwärts tut auch die See. Wie schön Natur. Stillstand Dan karena oplas itu, Liliko menjadi seorang model cantik nomor 1 di Jepang. Namun meski begitu, dia tidak pernah benar-benar bahagia dan cemas jika ketenarannya ini suatu saat akan menghilang. Sementara itu, di Polsek Tokyo, detektif Maruyama sambil melihat-lihat foto Liliko sedang menyelidiki pada klinik oplas ilegal, di mana dia merasa kecantikan Liliko merupakan salah satu hasil oplas ilegal yang sedang marak terjadi di Jepang, di mana oplas itu akan memberikan kecantikan secara instan. Di saat itu, asisten Maruyama yang bernama Kana merasa heran dengan foto-foto korban yang memiliki ruam hitam di sekujur tubuhnya. Maruyama bilang jika ruang hitam itu adalah efek dari antibodi tubuh yang bermutasi karena tidak cocok dengan oplas yang mereka jalani. Sementara itu, Liliko yang sedang konversi pers berusaha menjawab semua pertanyaan wartawan tentang film yang akan dia bintangi. Bersama dengan model baru, terlihat Liliko tidak ingin kalah saing dari rekannya itu. Di lain hari, terlihat Liliko sedang kesal saat melihat koran yang memajang foto bersama model barunya. Dengan kesombongannya, Liliko merasa tidak level dengan manusia yang lain. Dan dia meluapkan emosinya kepada asistennya. Namun kemarahan Liliko hilang saat melihat kedatangan pacarnya yang bernama Takao. Melihat mereka berciuman, para asisten pun pergi, dan mereka juga diminta untuk menjaga pintu, karena biasanya mereka akan langsung berhubungan mama papa di tempat. Namun tak lama dari itu, Takao bilang jika Liliko hanya miliknya seorang. Namun omongan Takao hanya dianggap angin lalu, karena Liliko main kuda sama produser film yang akan dibintanginya. Kemudian si produser memastikan jika Liliko akan mendapat peran utama di filmnya itu. Setelah itu, Liliko menghubungi ibu manajer dan mengatakan jika dia sudah melakukan apa perintahnya. Dengan nasihat sesatnya, manajer bilang jika hal itu akan mempermudah karir Liliko sebagai artis. Saat itu, Liliko sedang melihat cermin dan mengagumi dirinya sendiri. Dia merasa jika bidadari pun kalah olehnya. Namun tiba-tiba, tentu saja dia kaget dengan ruam hitam aneh yang tiba-tiba muncul di wajahnya. Esok harinya, si mamih manajer yang tidak bisa merahasiakannya dari tukang make up bilang suatu rahasia besar Liliko kepada Ken, di mana ruam aneh yang Liliko alami merupakan efek samping dari operasi yang Liliko jalani. Ken pun kaget karena kecantikan Liliko adalah sebuah kepalsuan. Siangnya, si mami membawa Liliko untuk mendatangi klinik oplas langganannya untuk check up. Setelah melihat ruam di dahinya, Dr. Megumi bilang jika mereka harus secepatnya melakukan operasi lanjutan. Karena sekarang sel di tubuh Liliko mulai berevolusi dan melawan kepalsuan yang ditanamkan di tubuh Liliko. Namun saat itu, Liliko melihat wanita yang penuh dengan ruam hitam sama seperti dirinya. Bahkan lebih parah mengamuk di sana. Sementara itu, karena jadwal operasi yang sedang penuh, dokter meminta Mami untuk menyuntikkan serum kepada Liliko secara berkala untuk meredakan ruam yang Liliko alami. Setelah menggunakan serum anti ruam, Liliko kembali menjalani kesibukannya sebagai model paling top di Jepang. Dia pun kini membintangi beberapa iklan dan reality show di berbagai TV nasional. Bahkan dia mendapat tawaran dari seorang produser untuk membintangi film Hollywood.
Namun di puncak ketenarannya, Liliko mulai merasa jenuh. Hingga saat pemotretan parfum dimulai, dia berusaha profesional dengan pekerjaannya. Singkat cerita, Liliko yang abok diantar asistennya. Liliko menggodanya untuk berdandan agar bisa terlihat seperti wanita. Saat tiba di kediamannya, terlihat asistennya membereskan barang-barangnya, dan ternyata sedari dulu si asisten memang mengidolakan Liliko. Namun saat itu, Liliko panik saat melihat ruam hitam itu lagi, dan semakin meluas sambil menahan tangis. Dia merasa ketakutan jika sebentar lagi ketenarannya akan hilang. Menyadari keadaan tubuhnya semakin memburuk, Liliko terlihat stres. Dan tanpa diduga karena dilanda panik, Liliko mengajak asistennya Hada untuk bercinta. Jadi les biola ini bagaimana nih? Dan Hada hanya bisa menurut saja. Dan sekarang Hada dipaksa untuk menikmati kuehnya Liliko, jika tidak dia akan dipecat. Esoknya si Mami panik saat asistennya datang bersama seorang wanita yang bernama Chikako, yang jauh sekali datang dari kampung karena ingin bertemu dengan kakaknya. Bisa tebak kan siapa kakaknya? Setelah Hada pergi, terdengar Chikako memanggil Liliko dengan sebutan kakak, dan kalian bisa bayangkan wajah sebelum oplas. Namun di sini Chikako bilang jika keluarganya sedang sakit dan dirinya belum membayar SPP, dan lagi Liliko belum memberi uang jatah kepada keluarga. Liliko yang keheranan karena sudah mempercayai masalah keuangan kepada si Mami. Bau-bau si Mami korup nih guys. Di lain hari terlihat Liliko yang akan menjalani operasi, di mana kali ini tim medis bersiap untuk melakukan operasi tanam benang agar wajahnya tetap kencang. Sepertinya tidak dibius, Liliko berusaha menahan rasa sakit saat menjalani operasi. Benar banget cantik itu mahal. Ingin lebih cantik sakit dan tambah mahal. Hingga saat operasi selesai, Dokter Megumi bilang jika rasa sakit ini akan dibayar secara instan. Dengan wajah yang kencang, Liliko mendapat sambutan meriah dari fansnya yang sudah tidak sabar menunggu peran Liliko di filmnya. Singkat cerita, dia bertanya mengenai uang bulanannya yang harus dikirimkan kepada keluarganya, karena kata Chikako uang itu tidak pernah sampai. Mami yang merasa terpojok bilang bahwa uang perawatan Liliko sebenarnya selalu dia tombok. Hingga di tengah perbincangan, si Mami mengenalkan wanita cantik bernama Mikasa yang baru saja bergabung dengan manajemen, di mana Mami akan memasangkan mereka dalam beberapa proyek pemotretan. Mendengar hal itu, Liliko merasa kesal. Setelah beberapa kali menjalani pemotretan dengan Liliko, kecantikan alami Mikasa membuat Liliko tersisih, di mana style Mikasa menjadi tren baru dan menghiasi setiap majalah. Bersamaan dengan hal itu, Liliko mulai stres akibat kehadiran dan kesuksesannya Mikasa. Namun bedanya dengan Liliko, dalam sebuah wawancara Mikasa bilang jika dia tidak begitu peduli dengan ketenaran dan uang, karena dia merasa ketenaran hanya keberuntungan saja. Di mana dia hanya ingin mengembangkan bakatnya di dunia model. Singkat cerita, di saat ketenaran Liliko mulai meredup, Liliko yang terlihat stres. Di tengah kesedihan, Liliko yang kalah saing merasa depresi dan si Mami menyuntikannya dengan obat penenang. Liliko-san,
masalah yang dia hadapi, keadaan Liliko semakin memburuk saat mendapat kabar tentang rencana pernikahan Takao dengan putri seorang pejabat. Kasian ya guys, kemarin soal kerja kalah saing sama Mikasa model baru yang cantik. Sekarang soal cinta kalah saing sama putri pejabat. Dan Takao pun membenarkan hal itu dan berusaha menenangkannya, karena dia masih bisa menjalani hubungan terlarang secara diam-diam dan tetap adu gabrut seperti kesukaan mereka berdua. Namun Liliko yang merasa kesal langsung menutup teleponnya. Malamnya Hada pamit kepada pacarnya jika dia akan mengantarkan Liliko ke pemotretan. Namun Shin kaget saat melihat kedatangan Liliko yang datang menjemput Hada. Sambil mengenalkan diri, Liliko yang birahi meminta izin Hada untuk berhubungan sebentar dengan Shin. Shin yang terpanah karena model idolanya mengajaknya hubungan mamah papa, dan Shin pun tidak peduli jika harus putus dengan Hada. Dengan senang hati Shin melayani birahinya Liliko. Kesal aku lihatnya, ih Hada ayolah pergi dari sana. Dan saat itu Hada hanya bisa menahan emosi dan amarah saat melihat Shin berhubungan dengan Liliko. Paginya Shin kaget mendapat telepon dari Liliko karena memintanya untuk menyiram tunangan Takao dengan air keras sebagai imbalan jasa semalam. Di tengah kepanikan, Shin yang sedang menjalankan tugasnya meminta Hada untuk segera pergi. Esoknya Liliko berarigato kepada Shin dan Hada yang mau saja dijadikan budak oleh dirinya. 嘘嘘よくやってくれたわありがとう大好きよ Sementara itu di Polsek Maruyama dan tim kembali mendapat pelaporan tentang seorang wanita yang mati dengan ruam hitam aneh di sekujur tubuhnya. Dan mereka mendapatkan beberapa petunjuk penting yang merujuk pada klinik oplas ilegal milik Dr. Megumi. Namun saat ini mereka membutuhkan seorang saksi untuk melakukan penutupan dan penggerebekan. Terlihat dari fotonya, si korban merupakan wanita yang sempat Liliko lihat di klinik Dr. Megumi. Singkat cerita, Ken dan asistennya merias Liliko dan panik saat ruam hitam misterius semakin meluas. Ken yang bertemu Mami bilang jika ruam di tubuh Liliko membuatnya mengalami penuaan dini. Mendengar hal itu, si Mami merasa jika karir Liliko sudah tidak akan lama lagi. Liliko yang sedang berjalan-jalan sejenak setelah pemotretan, dia dihampiri Maruyama. Di mana Maruyama meminta Liliko menjadi saksi dalam gugatan persidangan klinik Dr. Megumi. Melihat Liliko yang berpura-pura, dia memintanya untuk mengakhiri sandiwaranya, karena dia tahu siapa sebenarnya Liliko. Di saat itu, Maruyama memberikan berkas penyelidikan tentang identitas dan rahasia Liliko yang sebenarnya. Jika Liliko tidak bersedia memberikan kesaksian, dia akan menyebarkan hal ini pada netizen. Liliko yang panik menyadari ancaman Maruyama, yang mana berkas ini merupakan semua foto dan identitas lamanya sebelum oplas. Liliko juga semakin frustasi saat melihat Mikasa menggantikan posisinya. Dia yang emosi memanggil Hada dan memintanya untuk merusak wajah cantiknya Mikasa. Hada! Hai! Hada-chan. Siang harinya, Liliko yang akan mengisi acara TV kembali menyuntikkan serum, namun karena dosis yang tinggi, dia mulai mengalami halusinasi. Sementara di taman hiburan, terlihat Hada melakukan pengintaian kepada Mikasa. Saat acara dimulai, dia mendapat kejutan ultah, tiba-tiba mengalami kehaluan yang semakin parah. Kembali pada Hada, dia bersiap melakukan aksinya. Namun Mikasa yang menyadarinya terlihat tidak takut sedikit pun. Dia bilang jika kecantikan ini hanya sementara saja. Dia tidak peduli dengan apa yang akan Hada lakukan. Mendengar hal itu, Hada pun tersadar dari tindakan gilanya selama ini. Saat Liliko siuman, dia mual dan muntah.
Mendengar Hada yang gagal, dia disiksa tanpa henti. 出なかったんでしょ。何グツグツしてんだよこのやったらさ。 Di tengah rasa frustasi, terlihat Liliko berjalan di tengah hujan. Kini efek oplasnya sudah terlihat. Sementara itu, di apartemen, Hada yang melihat berkas penyelidikan dan kaget melihat foto Liliko sebelum oplas. Esok harinya, Hada yang sudah tidak tahan dengan perlakuan Liliko, mengirimkan salinan berkas itu ke berbagai surat kabar. Kemudian di lain hari, terlihat Liliko yang termenung meratapi nasib. Dan dia kaget saat melihat beberapa wartawan yang mendatangi apartemennya dan menanyakan soal kabar oplas dan skandal Open BO-nya. 新政権の話は本当なんでしょうか。風俗嬢時代のお話も聞かせていただきたいんですけどもね。違法クリニックの実態はご存知だった。 Dibutakan oleh ketenaran, dia terlihat senang karena skandal ini akan membuatnya semakin terkenal. Dan saat berita itu viral, dia menjadi bahan gibahan remaja di Jepang karena merasa tertipu selama ini. Karena mereka merasa siapapun bisa menjadi dirinya jika lewat jalan oplas. Mereka semakin gencar melihat perbandingan wajahnya dahulu dan sekarang. Dan parahnya, mereka malah terinspirasi dari kejadian ini karena siapapun bisa menjadi cantik. Sementara itu, di Polsek, Maruyama mendapat teguran dari atasannya akibat berkas yang bocor ke media, hingga membuat kericuhan. Sebagai hukuman, dia dibebas tugaskan dari kasus ini. Sebelum Liliko melakukan klarifikasi kepada media, Shimami bilang bicaralah dengan teks yang sudah disediakan. Dan dia juga menyuruh Ken untuk merias dan menutup ruang hitam di tubuh Liliko. Hai, できた。 Di saat itu, Liliko mulai merasakan keheningan di dalam dirinya, di mana dia memiliki jawaban untuk ketenangan hidupnya. Mereka semua pun kaget dengan aksi yang Liliko lakukan, dan dikabarkan Liliko mati karena aksi nekatnya itu. Terlihat Maruyama dan asistennya merenungkan kejadian yang menimpa Liliko dan hanya bisa menatap poster Liliko. Terlihat Mikasa sedang melakukan pemotretan, di mana setelah kematian Liliko, Mikasa semakin populer. Namun dia melihat wanita yang sepertinya dia kenal. Ternyata kabar kematian Liliko hanya bohong semata untuk membuatnya menghilang dari media. Sekarang dia bisa hidup dengan tenang dan menjalankan usaha klub dan film pun tamat.